Shalom sahabat kecil, ketemu lagi sama aku Rara dan juga Kak Bio. Di pagi hari ini kita memuji nama Tuhan yuk, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita satu dengan doa. Ya Tuhan, selamat pagi. Kami ingin memuji nama Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kung badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya. Kingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Silakan Kak Mita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi adik-adik bertemu dengan kakak. Puji Tuhan, di minggu hari ini kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun saat ini kita semua belum bisa bertemu lagi secara langsung, tetapi adik-adik, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita semua ya adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Ayo adik-adik, buka Alkitab adik-adik dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Nah, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Nah, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas hadirat yang selalu Tuhan berikan kepada kami hari lepas harinya. Tuhan, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya mata, hati, dan telinga kami dapat terujuk kepada firman-Mu. Bukalah mata, hati, dan telinga kami Tuhan, sehingga Roh Kudus dapat hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca adik-adik dari Yohanes pasal ke-20 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis.
Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain lagi di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah selesai membaca firman Tuhan ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam intinya, kakak mau tanya, ini ceritanya tentang siapa sih? Nah, adik-adik pasti kalau yang selintas ya, pasti nyangkanya Maria Magdalena ini adalah Maria ibunya Tuhan Yesus ya. Tapi adik-adik, Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang asalnya dia itu mengalami kerasukan dan tidak bisa sembuh. Dia sudah dibawa kemana-mana, tetapi dia tidak sembuh juga. Dia kerasukan bukan hanya satu setan, tetapi sampai 7 setan yang merasuki tubuhnya, sehingga dia tidak pernah sadar. Nah adik-adik, pada waktu itu Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang berkata bahwa dia adalah seorang perempuan yang selalu kerasukan. Bahkan 7 setan pun bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah dari situ Tuhan Yesus pun mengobati dia sehingga Tuhan mengeluarkan mujizatnya dan Maria Magdalena ini pun sembuh. Sehingga dia pun sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dia selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Sampai pada saat Tuhan Yesus disalibkan pun dia tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada waktu itu Maria Magdalena datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Karena pada saat itu dia sangat rindu akan Tuhan Yesus, akan kehadiran Tuhan Yesus yang selalu membuat tenang para murid-muridnya dan juga termasuk Maria Magdalena ini. Adik-adik, pada saat Maria Magdalena ini sampai ke kuburnya Tuhan Yesus, kubur itu sudah terbuka. Kan adik-adik tahu sendiri ya, kuburnya Tuhan Yesus itu seperti gua dan di depannya itu ditutupi oleh batu yang sangat besar. Nah adik-adik, pada saat itu batu itu tuh sudah terbuka, sehingga Maria Magdalena ini ingin masuk ke dalam sana. Tetapi adik-adik, seperti yang tadi kita baca, yang dilihatnya itu bukan Tuhan Yesus, tetapi ada 2 orang malaikat. Yang satu duduk di batu tempat kepala Tuhan Yesus dibaringkan, dan yang satu lagi duduk di kaki Tuhan Yesus dibaringkan. Nah adik-adik, Maria Magdalena ini takut karena banyak sekali orang Yahudi yang tidak menyukai Tuhan Yesus, sehingga dalam pikirannya itu Tuhan Yesus diculik atau tidak, mayatnya itu diambil oleh orang Yahudi. Tetapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu bukannya diambil oleh orang lain, tetapi Tuhan Yesus itu bangkit. Dan orang pertama yang mengetahui Tuhan Yesus bangkit itu siapa adik-adik? Ya ini, Maria Magdalena.
Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang sangat setia. Nah, dari sini kita melihat adik-adik ya, dari antara semua murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu, mereka tidak ada yang setia lagi kepada Tuhan Yesus semenjak Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka semua terpecah belah. Ada yang kemana, tetapi adik-adik, Maria Magdalena ini tetap setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan saat Tuhan Yesus disalib, saat Tuhan Yesus meninggal, dan juga saat Tuhan Yesus dikuburkan, sehingga dia pun masih tetap datang ke kubur Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini kakak ingin menerapkan ya adik-adik, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik harus semakin bangkit lagi. Bangkit dalam apa? Dalam iman adik-adik. Adik-adik itu kadang ya ada yang merasa, aku ini perempuan, aku gak mungkin bisa ngelakuin ini. Itu mah kerjaannya laki-laki. Tetapi adik-adik harus tahu, laki-laki dan perempuan itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Laki-laki itu misalnya nih, kakak kasih gambaran ya. Laki-laki rata-rata bisa manjat pohon. Tetapi kalau perempuan tuh ada kelebihannya juga, yaitu perempuan bisa masak. Jadi adik-adik, di antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan status. Kita sama di mata Tuhan. Perempuan itu gak lemah, laki-laki juga gak lemah. Tetapi tetap kita itu tidak boleh membeda-bedakan status kita. Ini mah perempuan pasti lemah. Misalnya jadi wali kelas gitu ya, di kelas adik-adik. Gak boleh, masa perempuan yang diangkat jadi wali kelas harus laki-laki dong, karena laki-laki kan lebih kuat. Nah, adik-adik gak boleh kayak gitu ya, karena kita laki-laki dan perempuan kedudukannya sama, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, adik-adik, demikian cerita dari kakak. Semoga adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Meskipun saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung ya adik-adik, padahal kakak juga rindu sekali untuk datang ke gereja, mengikuti sekolah minggu. Tetapi karena saat ini sedang ada pandemi seperti ini, kakak harap ya adik-adik tetap menjaga kesehatan, adik-adik tetap makan makanan yang bergizi, adik-adik kemana-mana tetap pakai masker, dan tetap adik-adik harus memuji Tuhan meskipun lewat online seperti ini. Selamat hari Minggu adik-adik terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, mari kita buka hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk rezeki, dan juga untuk semua perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga sampai pada saat ini kami masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, dijauhkan dari segala hal jahat, dan diberkati dimanapun kami berada. Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, mengangkat segala sakit penyakit yang mereka rasakan, dan memberkati segala obat dan perawat yang merawatnya. Dan juga Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk kedua orang tua kami yang selalu bersemangat menafkahi kami dan juga memberikan segala fasilitas untuk kami. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, dilancarkan di dalam rezekinya, dan diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan, untuk kakak-kakak sekolah minggu, berkatilah Tuhan, supaya kakak-kakak sekolah minggu selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi dan segala bencana alam. Berkatilah Tuhan, supaya Tuhan memampukan negara kami untuk bangkit dari keterpurukan ini. Kami yakin dan percaya tangan kuat Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan akan memberkati segala masalah dan pergumulan yang dihadapi pada saat ini.
Dan juga Tuhan, seminggu ke depan kami pun akan melaksanakan segala aktivitas kami, baik belajar, baik keseharian kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu melindungi, memberkati kami, sehingga kami dijauhkan dari segala hal yang jahat. Doa ini akan kami sempurnakan Tuhan, seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Mita. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Yesus yang Maha Besar, meninggalkan katanya, turun ke dunia, dalam kandang yang hina. Yesus yang tak berdosa, rela untuk menderita, berikan nyawanya, disalib di Golgota. Salibnya membebaskanku, darahnya menyutikanku, bilurnya menyembuhkanku, kasihnya memulihkanku. Terima kasih sahabat kecil telah beribadah dengan kami. Jangan lupa untuk pesan ibu ya, selalu memakai masker, bercuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya agar kalau kita bikin video baru ada notifikasi di HP sahabat kecil. Terima kasih sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.